para bapak dan ibu dan saudara-saudari sekalian yang kami cintai dalam Yesus Kristus. Tahta Petrus Rasul, dan itulah yang diduduki oleh penggantinya, yaitu para paus, yang pada hari ini tahta itu diduduki oleh paus kita Fransiskus. Dan ada juga orang yang mengatakan hanya untuk Petrusnya itu kata-kata itu, bukan untuk para rasul lain, bukan untuk penggantinya dan seterusnya. Tapi memang kalau kita lihat perkembangan sejarah, karena itulah menjadi banyak yang tidak lagi mengikuti tahta Petrus ini, sehingga katanya tak terhitung lagi sekte-sekte Kristen. Setiap hari bisa tambah, suka-suka karena tidak ada pemimpin yang satu. Untung kita masih Katolik, tetap memegang yang ini, karena itu memang menurut kita ajaran dari Kristus sendiri. Sehingga 1,3 miliar Katolik masih tetap memegang hal ini. Tapi begitulah, Gereja Katolik akhirnya menegaskan ini, dan pada hari ini kita merayakan tanggal 22 Februari tahta Petrus. Ada yang disebut memang gembala, ya, itulah siapa kata gembala itu? Paus, uskup. Kemudian sebenarnya kata pastor itu artinya gembala, ya, pastor. Sehingga kalau saya disebut Romo, saya enggak gitu suka. Apa pula Romo ini, kupikir kan? Saya selalu kalau ada bilang Romo, saya enggak Romo, saya pastor. Bilang kan mungkin sama juga, tapi untuk saya asosiasi Romo tidak begitu saya rasakan, ya. Kalau pastor itulah, tapi sekarang di Keuskupan Medan pun sana menjadi Romo, kesini menjadi pastor. Akhirnya referendum, pater, dan seterusnya. Ada dua orang pastor yang sudah lama tak jumpa, rupanya mereka sama-sama kuliah dulu. Di mana kau ditempatkan? Rupanya dia di pedalaman di Sulawesi. Jadi bagaimana umatmu? Wah, waktu mula-mula saya ke sana sedikit yang bergereja, tapi lumayan lah. Sekarang sesudah saya 5 tahun di sana, kurang lebih 60% masuk ke gereja, ya. Dulu mungkin hanya 30, sekarang 60, lumayan. Jadi saya sudah menambah misa beberapa kali. Lumayan kok, ya. Itulah doa saya, supaya umat ini, saya sebagai gembala, begitulah. Kita sebagai gembala, saya doakan akhirnya, puji Tuhan, makin banyak umat yang datang ke gereja, dan stasi pun semakin ramai, katanya kan. Wah, luar biasa kau. Kau bagaimana? Hebat kau, ya. Jadi doamu selalu supaya makin banyak umatmu. Kalau doaku udah letih kurasa. Saya selalu berdoa, Tuhan, semakin sedikitlah umatku kau buat, jangan banyak. Jangan banyak, Tuhan. Aku tak tahu lagi ini. Kok gitu doamu? Iyalah, kau memang enak-enak aja kau. Tahu kau di mana aku ditugaskan? Di lembaga permasyarakatan. Jadi saya sangat senang kalau makin sedikit umatku, katanya kan. Oh itu rupanya baru ngerti orang. Memang kalau di lembaga permasyarakatan makin sedikit makin senang kita. Itulah doanya, Tuhan jangan buat Katolik pembunuh dan seterusnya. Nah inilah gembala. Intermezzo saja kan. Para gembala memang yang kalau kita ikuti tadi Injil, luar biasa sebenarnya apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Kenapalah kepada si Petrus diberikan suatu kuasa yang luar biasa. Padahal kita tahu Petrus agak pasaran dia kan. Bisa, wah, tiba-tiba dia masuk ke danau. Tuhan tak percaya pula dia. Ada lagi sifat-sifatnya yang menarik Yesus kan. Jangan, tak mungkin anak manusia menderita. Sampai dikatakan oleh Yesus kan, enyahlah kau iblis. Ya kan? Tahu-tahu si iblis ini yang diangkat. Ya. Memang rupanya Yesus itu kalau kita katakan Tuhan tidak melihat orangnya yang sekarang, tapi melihat kemungkinan yang ada dalam diri Petrus ini. Dan ketika Yesus bertanyakan, menurut kalian siapakah anak manusia itu? Rasul lain masih bengong-bengong. Siapa ya? Elia.
Si Petrus yang luar biasa kan, tapi itulah memang dikatakan tadi ya. Langsung Petrus mengatakan, ketika dikatakan, menurut kalian siapakah aku? Jawab Simon Petrus, di sini dia sudah mulai primus inter pares istilahnya ya, yang utama di antara yang lain. Muncullah dia karena kekuatan Tuhan juga. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Rasul lain tak berani mengatakan itu. Siapa pun belum berani. Walaupun mereka sudah melihat banyak tanda keajaiban, banyak apa yang dibuat oleh Yesus, mereka mengikutinya juga. Yesus sudah mengajari, tapi tak seorang pun berani. Malahan mereka mengelempar kata-kata orang, Elia, Yeremia atau para nabi, tapi Petrus tidak. Langsung dia mengatakan apa sebenarnya yang benar-benar menjadi kebenaran yang abadi. Dan itu yang belum diyakini oleh para rasul yang lain atau oleh umat Yahudi. Petrus sudah yakin, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sampai Yesus akhirnya mengatakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, karena bukan manusia, memang bukan manusia yang menyatakan itu. Dia sudah rupanya dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh, dan begitulah. Dan disinilah sesudah Petrus mengatakan dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah yang hidup dan Mesias. Kekuasaan yang luar biasa yang sampai sekarang dipegang oleh paus kita. Engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku. Simon namanya, Simon Petrus, kan Petrus batu. Dan bukan hanya itu. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja takkan pernah musnah, tak pernah. Apapun, walaupun sudah dimusnahkan, berusaha dimusnahkan oleh orang Romawi sampai 300 tahun, tak musnah. Kalau sekarang mungkin di beberapa negara mau dimusnahkan, tapi takkan musnah, itu sudah janji Tuhan. Dan kepadamu, inilah yang sekarang juga dipegang oleh paus kita. Bukan hanya kepada Petrus. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Itu suatu yang luar biasa ya. Kalau diberikan kepada kita kunci brankas yayasan itu aja udah hebat. Ada duit di situ berapa ratus juta. Ini kunci kerajaan surga, bukan kunci Medan Mall, bukan kunci istana presiden, kunci kerajaan surga. Itulah. Dan satu lagi yang luar biasa, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Bagaimanakah Petrus menghayati ini? Dalam suratnya tadi kepada kita semua atau kepada umatnya, apa yang dikatakan di sini, yaitu pertama memang sifat apa yang diberikan oleh Tuhan itu, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku dan kepadamu kunci kerajaan surga kuberi. Sifatnya harus sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Bukan sukarela sesuai dengan kehendak kita. Dan jangan mencari keuntungan. Wah, ini yang sulit kan. Kadang-kadang kami para pastor bisa mencari keuntungan itu. Agak ada mobilnya, kita cari keuntungan lah. Ulang tahun sebelumnya kita telepon, besok aku ulang tahun. Udah disediakan, bisa saja kan kita bermain-main di situ. Oh iya mas, senang. Atau gembala-gembala lah, bisa bahaya gembala-gembala seperti ini ya. Masa COVID, bisa, kurang kolektif, kirim rekening. Apa? Dan kalau itu tujuan, jangan pernah kita dalam hal ini sebagai gembala yang diinginkan oleh Tuhan, jangan pernah mencari keuntungan dari kegembalaan itu. Kalau dapat, berikan kepada orang. Kalau dapat, berikan kepada orang. Si Rasi tadi terkejut karena banyak kali amplop ke bawah. Jadi Sister Petra banyak kali katanya, gak apa-apa. Kita bukan mencari keuntungan untuk Radio Maria itu bahkan orang. Dan pada hari ini justru itulah rupanya hasil renungan dari si Petrus itu, suka relasi kehendak Tuhan, jangan mencari keuntungan. Dan yang kedua, mengabdikan diri. Jangan suka memerintah.
Nah, itu sangat dipantangkan sebenarnya. Paus kita pun tak pernah memerintah. Dia sangat menghargai para imamnya, para uskup. Dia tidak memerintah. Saya masih ingat waktu dalam sejarahnya, waktu dia uskup di Argentina, ada seorang ibu yang membawa anaknya untuk dibaptis. Tapi ibu ini, maaf, dia itu wanita yang tak beres. Jadi anak ini tak jelas siapa bapaknya. Dibawanya ke satu paroki, tak mau. Dari mana? Siapa bapaknya? Kemudian enggak ada lingkunganmu. Paroki lain lagi, paroki lain. Akhirnya adalah satu pastor. Dibaptisnya lah. Dan itu didengar Bapak Paus ketika dia uskup. Dan dia memang marah. Ibu ini sudah membawa anaknya untuk menjadi anak Tuhan. Dan kalian menolak, berhak kalian menolak. Sejak kapan kalian berhak menolak dia menjadi anak Tuhan? Kadang-kadang begitu gereja kita ya. Oh, belum kursus lah, belum inilah. Memang bagus juga, bagus. Tapi kadang-kadang ada hal yang tak mungkin juga dilakukan. Disitulah kebijaksanaan yang dikatakan oleh Petrus tadi itu. Tidak memerintah, tapi mengabdikan diri. Dan yang ketiga itu adalah menjadi teladan, memberikan teladan kepada kawanan domba. Para bapak dan ibu, inilah yang kita ingin renungkan dalam pesta tahta Petrus ini. Siapakah gembala? Terus kalian lihat kami kan, wow, itu gembala. Memang. Tapi siapa domba? Kami. Bagaimanakah gembala dan domba supaya betul-betul menjadi serasi? Yaitu gembala, kalau kita menjadi domba, harus akhirnya mau digembalakan. Itu pula kan, kalau seri ini tak mau digembalakan, sulit juga. Mau dipukul pun tak bisa kan. Jadi kita para domba lah, para umat, maulah digembalakan. Unang mangalo-alo, melawan. Yang kedua, yaitu kalau menjadi gembala dan menjadi domba yang baik, harus mengerti bagaimanakah sebenarnya dan siapakah Kristus itu. Barulah akhirnya serasi. Sehingga yang tiga tadi, rela kemudian mengabdikan diri dan memberi teladan untuk domba dan gembala, jadi suatu yang betul-betul kalau kita mengenal siapakah Kristus itu. Dari teks ini saya refleksikan sebuah lagu ya. Sebenarnya Yesus itu bertanya kepada kita semua, siapakah dia untuk kita. Kepada Petrus juga, kita semua masih ragu, tetapi akhirnya harus kita katakan, dialah satu-satunya Tuhan kita, dialah kasih kita, dan dialah kepadanya lah kita harus memberikan segalanya. Saya akan menyanyikan lagu ini. Yesus bertanya, siapakah aku? Kami juga bertanya, siapakah engkau Yesus? Dari dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang Kau Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah semuanyaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah
dahulu sampai sekarang, segala zaman bertanya tentang Kau Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah semuanya ku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah kasih hatiku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah semuanya ku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Kaulah kasih hatiku. Kita mendoakan dua, mohon perlindungan agar virus corona berlalu dari muka bumi ini.